Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Beni Budaya di sini. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Ini hari ini, sebenarnya sudah beberapa hari kemarin saya mau ke bengkel mobil karena waktu rawatan berskalanya sudah masuk dari kemarin. Tapi dari kemarin tak jadi karena saya bangun kesiangan, saya selalu tidur habis subuh. Nah tadi juga akhirnya tidur habis subuh, padahal dari semalam sudah ingin tidur lebih cepat, akhirnya bangun kesiangan. Dan sekarang sudah jam 1 lewat. Nah, saya tetap melanjutkan menuju ke bengkel. Mudah-mudahan masih ada jadwal yang kosong buat mobil saya perawatannya. Nah, tujuan saya ke bengkel hari ini juga adalah karena beberapa hari ke depan saya ingin melakukan perjalanan sendirian ke Jawa. Ya, menyetir sendirian, mampir mengunjungi murid-murid saya yang betul-betul rindu ke saya akan mampir. Karena ada beberapa dari murid saya yang dia datang menemui saya ke Bogor atau ke Jakarta ini hanya karena rindu saja. Jadi dia tidak minta apa, tidak mau belajar apa, datang ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu ninggalkan amplop dan pamit. Dan tujuannya hanya satu, jadi dia ke Jakarta bukan ke tempat lain lalu menyempatkan waktu mampir, bukan. Dia datang ke Jakarta dari Jawa itu memang tujuannya hanya ketemu saya dan tidak buat hal apa-apa, hanya karena rindu, kangen katanya. Sehingga rasanya saya sangat tersentuh. Memang murid seharusnya begitu ya. Memang murid seharusnya seperti itu kepada gurunya. Tapi di zaman sekarang tentu sulit hal-hal seperti itu kita ketemukan lagi. Kalau kami berguru dulu memang begitu. Kami rindu ke guru kami datang. Walau tidak tujuan apa-apa. Dan kebanyakan dari kita itu adalah ketika ada perlu apa-apa baru datang. Nah, karena saya masih menemukan murid saya yang demikian, saya akan membalas kunjungannya. Kenapa saya membalas kunjungannya? Saya ingin sahabat semua, saya siapapun mengetahui bahwa silaturahmi itu penting. Ketika kita silaturahmi di saat lapang, maka di saat sempit itu memudahkan kesempitan kita yang akhirnya menjadi lapang. Tapi ketika kita silaturahmi itu hanya di saat sempit, itu kita tidak mendapat apa-apa, ya. Tidak mendapat apa-apa, paling hanya mendapatkan silaturahmi saja, efek dari bertemu. Ya mungkin orang yang kita silaturahmin karena kita dalam kesempitan dan minta tolong, di dalam hatinya juga berucap, ini kamu di saat susah saja datang saya, di saat senang tidak. Nah itu artinya bersilaturahmilah di saat lapang. Insya Allah di saat sempit kita akan dilapangkan. Itu pelajaran hidup. Jangan bersilaturahmi di saat sempit, hanya di saat sempit. Tapi bersilaturahmilah di saat lapang, sehingga ketika datang sempit kita, maka kita akan dilapangkan. Percaya sama saya. Baik sahabat, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan bengkel yang saya tuju masih lapang, masih ada waktu untuk melayani mobil saya. Karena hari sudah siang, sudah hampir jam 2. Apalagi nanti misal bengkel tersebut penuhan yang merawat mobilnya. Oke sahabat, saya lanjutkan perjalanannya. Wah, hujan sangat deras. Demikian derasnya, padahal ini siang hari jalan tidak begitu kelihatan sama saya di depan. Apalagi malam ya, hujan sangat deras sekali. Ditambah ini karet pembersih kaca mobil saya memang sudah seharusnya diganti. Jadi nanti sekalian saya mau menggantinya. Ku rasakan bahagia
Bersamamu ku rasakan indahnya cinta, memelukku, ku dicintai, ku disayangi, tak ingin lagi jauh darimu. Aku ingin untuk selamanya bahagia. Nah sahabat, nanti ketika saya perjalanan sendiri, menyetir sendiri, berjalan jauh, jika ketemu hujan pada perjalanan saya di siang hari, itu saya senang sekali. Tinggal saya cari tempat istirahat, lalu tidur. Ya kenapa? Kenapa saya senang? Ya pasti saya di dalam mobil tidak kepanasan karena hari hujan. Jadi saya tidak perlu nyalakan mesin, tidak perlu nyalakan AC, mesin mobil saya bisa istirahat dengan nyaman, ya kan? Jadi seperti itu. Dan perjalanan saya lebih suka perjalanan malam. Kenapa saya suka perjalanan malam? Karena di jalanan pasti selalu tidak ramai. Dan juga jalanan pasti agak lapang dibanding siang. Tentu lebih lapang. Dan tak kecewa, dan ku ingin ini tak sekejap saja, tapi untuk selamanya cinta. Dan di sini tidak hujan, padahal tadi hujan deras sekali. Bersama kita bernyanyi. Sahabat, saya di mobil saya ini hiburan musiknya hanya ya musik saya saja. Yang nyanyi ponakan saya, Dapan sama istrinya Vivi. Kenapa selalu hanya musik ini yang ada di mobil saya? Karena ketika saya merekam, ketika saya upload, jadi saya aman, nyaman. Tidak ada yang komplain dan tidak ada yang komplain hak ciptanya saya pakai. Sering kejadian ketika pergi acara mana dan dia menyetel musik, padahal musiknya nggak cukup 1 menit masuk ke dalam video kita. Sudah, video yang kita edit, yang kita ngeditnya itu, mengedit itu kan lumayan, menyambung-nyambungnya. Jadi usaha kita itu sia-sia karena gara-gara nyanyi orang yang sedikit itu, mereka apa itu istilahnya, saya lupa juga, copyright, kita kena copyright. Padahal nyanyinya dibanding dengan video kita yang mungkin 10 menit lebih, dia nyanyinya cuma nggak cukup setengah menit terambil. Dan itu nggak disengaja karena memang di saat kita harus berbicara dan di saat itu juga ada musik, tentu tentu kita mau tidak mau nggak bisa ngeditnya, ngilangin suara nyanyinya, karena suaranya nyatu di saat kita berbicara. Apalagi pembicaraan kita itu pembicaraan penting sesuai dengan konten yang kita buat. Jadi demikian sahabat, kenapa di mobil saya ini lagunya itu ke itu saja, karena itu aman buat konten YouTube saya. Ya itu aman buat konten YouTube saya. Karena kalau tanpa musik pun dalam perjalanan tidak nyaman juga, kayaknya sepi sekali, mudah buat kita kantuk. Tapi kalau ada lagu, ada nyanyi, kita bisa mengikutinya, kita bisa gembira, kita bisa mengikuti suasana dari nyanyi yang disebutkan itu. Nah sebentar lagi mau sampai ke bengkelnya, kita putar arah dulu. Karena bengkelnya berada setelah kita keluar dari pintu tol. Ya otomatis kita keluar dulu, memutar dulu. Ini adalah bengkel langganan saya. Tempatnya bagus, lapang. Kedua juga kita disiapkan kopi gratis. Ya kita disiapkan kopi gratis. Dan tentu saja yang paling penting, tempat merokoknya wajib ada. Kalau tidak ada, saya tidak akan mampir ke bengkel itu. Buat apa? Bagi saya rokok itu masih penting untuk diri saya. Nah, bengkelnya persis seberang sana. Seberang sana depan. Jadi putar arahnya juga jauh. Yang jauh
mungkinkah. Nah, bengkelnya di sana, seberang sana. Mudah-mudahan ada waktu buat mobil saya masih dapat untuk dilayani. Bagiku untuk selamanya telah aku rasakan. Servis, Ada kaca aja. iya, masih dapat waktu ya. Baru kini ku rasakan bahagianya hatiku dicintai dan disayangi. Ku kini bagaikan di awan tinggi. Bersama